saya Melani Wulansari Kaja, saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar. Pada YouTube channel saya kali ini, saya akan membagikan pada saudara-saudari sekalian pembelajaran mengenai mata kuliah Administrasi Gereja Baru atau yang dulunya dikenal dengan nama mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Di dalam Administrasi Gereja Baru ini memiliki 6 dimensi sebagai landasan dalam proses menata layanan gereja di masa kini. Pada video ini saya akan membagikan rangkuman dari 6 dimensi ini. Tetapi saya akan membahas satu poin. Nah, dalam yang pertama ini saya akan membahas mengenai dimensi yang pertama juga, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Berbicara mengenai administrasi dalam ALGB ialah tidak hanya menganggap bahwa administrasi ialah hal-hal yang berkaitan dengan proses persuratan atau hal-hal teknik dalam gereja di dalam instansi lainnya. Gereja baru ketika ada gereja hadir di tengah-tengah peralihan zaman, artinya bahwa gereja harus perlu membuka diri. Gereja perlu untuk menunjukkan keintensitasnya sebagai gereja, dan gereja perlu untuk berkontribusi sebagai proses penata layanan gereja yang berlandaskan kepada Alkitab sebagai dasar firman Allah yang hidup, yang di dalamnya termuat hal-hal yang dikehendaki Allah, menjadi patokan, menjadi landasan kuat bagi orang Kristen untuk tetap eksis menunjukkan citra Kristus di dalam dunia. Jauh sebelum administrasi gereja baru hadir, telah ada administrasi gereja lama. Tetapi kehadiran administrasi gereja lama dipandang kurang efektif. Mengapa demikian? Sejatinya administrasi gereja lama memang hadir di tengah-tengah dunia, tetapi tidak berlandasan kepada Alkitab sebagai dasar hidup orang percaya. AGL menganggap bahwa gereja hanya sekedar bait Allah atau rumah Allah saja semata. Pendeta sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam gereja, AGL berlaku sebagai seorang pemimpin yang otoriter, pemimpin yang terkenal mengintervensikan jemaat dengan aspirasi-aspirasi yang sejatinya di dalamnya terkandung hal-hal atau kepentingan pribadinya saja. Ketika administrasi gereja baru hadir di dalam gereja, memiliki aturan atau eksis, administrasi gereja baru benar-benar menunjukkan apa yang sejatinya gereja perlu lakukan. Ketika gereja hadir di tengah-tengah gereja, menunjukkan bahwa administrasi memandang bukan hanya sebatas gereja adalah bait Allah, tetapi gereja adalah rumah bagi kawan-kawan sekerja Allah atau orang-orang yang ingin membangun gereja, orang-orang yang ingin hidup di dalam gereja, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 6 mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Ayat ini membawa makna bahwa ketika kita mau untuk menjadi kawan sekerja Allah, marilah kita membangun dan saling melengkapi dengan visi misi yang sama untuk menunjukkan bahwa gereja adalah gereja yang eksis di dalam zaman sekarang ini. Nah, kita beralih pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Berbicara mengenai kebijakan, pasti kita berpikir bahwa kebijakan hanya ada di dalam suatu organisasi atau suatu kepemimpinan di dalam pemerintah. Tetapi di dalam gereja pun memiliki kebijakan yang disebut dengan nama kebijakan gereja. AGB sebagai penata layanan gereja dalam konteks masa kini serta yang dikehendaki Allah, Alkitab
AGB juga dibangun berdasarkan Alkitab. Sebagai kebijakan diangkat sebagai sebuah asas yang menjadi pedoman atau menjadi dasar rancangan atau proses-proses menjadi proses-proses sebuah program kerja, landasan sebuah kepemimpinan dan sebuah organisasi kebijakan mengenai kebijakan gereja. Artinya bahwa kita belajar bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijak atau pemimpin yang senantiasa berada di dalam naungan Tuhan, seperti dalam Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi bijak, ajarilah orang benar maka ia pengetahuannya akan bertambah. Nah, dalam ayat ini memiliki prinsip AGB yang menganggap bahwa AGB adalah atau dimensi ini menganggap bahwa kepemimpinan atau kebijakan adalah sesuatu yang berlandaskan kepada firman Allah, atau kita selalu untuk mau berada di dalam firman Allah. Nah, di dalam dimensi yang ketiga yaitu dimensi kebijakan gereja. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, dalam dimensi kepemimpinan gereja ini kita sama-sama akan diperlengkapi dengan kepemimpinan dan manajemen, tetapi dalam AGB menganggap bahwa dimensi ini membahas bagaimana kita membalance antara dimensi manajemen dan dimensi kepemimpinan, yaitu di kepemimpinan seorang pemimpin harus memiliki manajemen, atau seorang manajemen harus memiliki kepemimpinan agar sesuatu dapat berjalan seiring berjalannya atau berjalan seiringan. Nah, berbicara mengenai manajer berarti kita hanya berpikir bahwa manajer yang mengadministrasikan itu, tetapi dalam administrasi gereja baru kita dipimpin untuk seorang pemimpin harus memiliki jiwa untuk manajer, dan sebaliknya ketika pemimpin atau manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, dalam artiannya bahwa seorang yang